Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan kalian dalam menerima pelajaran hari ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konflik sosial. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke integrasi sosial. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan pengertian integrasi sosial. 2. Mendeskripsikan syarat terjadinya proses integrasi sosial. 3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk integrasi sosial. 4. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. 5. Mendeskripsikan proses integrasi sosial. 6. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosialnya dapat dipenuhi oleh sistem sosial mereka sendiri. Nah, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat akan saling menjaga keterikatan antar satu dengan yang lainnya. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dan lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Interaksi korsif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, norma menjadi hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contohnya, bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya dapat dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sini, kata Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan dalam masyarakat. 2. Integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari bermacam suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari setiap suku. Suku Bugis yang suka melaut misalnya difungsikan sebagai penyedia hasil laut. Suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil laut tersebut. Maka akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat. 3. Integrasi korsif, yaitu integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Di sini, penguasa dapat menerapkan cara koersif atau kekerasan sebagai salah satu alat pemersatu. Contohnya, perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok artinya kesamaan kelompok. Integrasi sosial akan mudah dicapai pada kelompok atau masyarakat yang homogen. Sebaliknya, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama pada kelompok atau masyarakat yang majemuk. 2. Besar kecilnya kelompok. Semakin besar jumlah anggota, makin lambat juga proses integrasi karena makin banyak orang yang perlu menyesuaikan diri. Sebaliknya, semakin kecil jumlah anggota, maka integrasi sosial akan lebih cepat terjadi. 3. Mobilitas geografis.
Anggota yang baru datang atau pendatang ke suatu kelompok tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas kelompok yang ditujunya. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula proses integrasi sosial terjadi. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial dapat cepat terjadi. 4. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat integrasi anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antar anggota masyarakat, semakin lambat dan sulit integrasi sosial terwujud. Kita lanjut ke proses integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi melalui dua proses. Yang pertama, asimilasi, dan yang kedua, akulturasi. Asimilasi. Asimilasi merupakan penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru yang disertai hilangnya kebudayaan asli. Melalui asimilasi, seseorang tidak lagi membedakan dirinya dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga batas-batas antara anggota masyarakat akan hilang dan membaur menjadi satu kesatuan. Contoh asimilasi, perkawinan campuran antar dua negara, misalnya Indonesia dan Amerika. Dengan pernikahan ini, kebudayaan dari masing-masing negara akan melebur menjadi satu sehingga batas kedua negara mulai tidak terlihat lagi. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua kebudayaan yang berbeda. Namun, umumnya, akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan ciri khas tiap kebudayaan itu sendiri. Contohnya, Masjid Menara Kudus. Masjid ini memiliki menara yang mirip dengan bangunan candi, serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha, sehingga kita bisa melihat terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa pada menara ini. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Integrasi sosial dapat dicapai karena adanya beberapa faktor pendorong. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan jika penguasa memberikan kesempatan kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan mayoritas. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. Perkawinan campur antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. 7. Terdapat musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar cenderung akan memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut. Demikianlah materi kita hari ini tentang pengertian integrasi sosial, syarat terjadinya proses integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial, proses integrasi sosial, dan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Semoga bisa dipahami. Kita tutup pelajaran hari ini dengan lafaz Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.